deket gitu aja sih, kayak kita tuh banyak kesamaannya. Jadi kalau ngobrol sama Mas Dikta tuh, oh nyambung ya gitu. Mas Dikta, gue langsung inget bukan Dikta, mau ketawa gue. Mas Dikta, oke terus. Prilly Latukonsina mengungkapkan perasaannya mengenai jodoh saat berbincang-bincang dengan Maya Estianty. Prilly mengaku kini sudah di titik pasrah dalam mencari pasangan hidup. Menurutnya ia cukup lelah dijodohkan dengan banyak orang yang akhirnya selesai juga di tengah jalan. Pasalnya beberapa pria yang dijodohkan sama Prilly menganggap dia terlalu sibuk, terlalu mapan ataupun lainnya, yang pada akhirnya mereka seperti minder sendiri. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan simak sampai selesai agar tidak salah informasi. Yang subscribe semoga rezekinya banyak dan berkah. Sekarang tuh aku beneran udah di titik pasrah, jadi aku nggak nyari pasangan, nggak berusaha juga. Pokoknya aku diam aja, aku nggak usaha, nggak nyari. Ujarnya dikutip dari YouTube Maya Estianty pada Rabu 30 Oktober 2024. Bintang film Danur ini juga menjelaskan bahwa selama ini dirinya sering berusaha, namun upayanya tak berbuah hasil. Ia lelah dengan proses mencari pasangan yang akhirnya hanya menyita waktu. Untuk lebih lengkapnya, simak saja cuplikannya berikut ini. Berarti Prilly yang penting nyambung kalau ngobrol ya, kalau cari pasangan ya. Iya, nyambung kalau ngobrol. Terus tuh nggak apa-apa kalau pasangannya itu ya emang bekerja, aktif, punya tanggung jawab gitu. Nggak ngerasa pencapaian aku tuh beban buat dia. Iya. Karena kalau aku tuh ngerasanya, misal aku dikenalin sama orang, kan udah pengalaman banyak banget lah dicomblang-comblangin sama orang gitu ya. Terus pasti selalu nggak jadi. Karena problemnya itu, orang itu tuh ngerasa pencapaian aku tuh beban buat mereka. Aduh beban nih, Prilly udah punya ini, susah nanti ngikutinnya. Nah, sedangkan aku ngerasa pencapaian aku itu anugerah ya buat aku. Dan aku tuh pengen pasangan aku bangga sama pencapaian aku. Tapi kalau misalnya aku dapet laki-laki yang ngelihat pencapaian aku tuh beban, ya nggak bakalan bisa nyatu. Iya. Justru aku maunya laki-lakinya tuh yang kayak, ya ampun Prilly udah bisa mencapai ini, bangga banget deh jadi pasangan dia gitu loh. Jadi alpha man, langsung takut ya. Bangga sama pencapaian aku, bukannya ngerasa pencapaian aku tuh beban buat dia. Karena aku nggak pernah minta pasangan aku untuk jadi sama aku, gitu. Pengalaman lo berhubungan sama pasangan ya, kebanyakan tipe-tipe yang ketemu sama lo tuh gimana? Yang semuanya insecure semua itu. Jadi kebanyakan tuh awalnya, jadi aku itu kan orangnya nggak pernah ngepost apapun kerjaan aku full di Instagram kan. Jadi mungkin dia tuh tolak ukurnya Instagram aku doang nih. Oh ya dia kerjanya aktor, produser, udah kayak gitu. Tapi sebenarnya yang nggak dipost itu kan banyak dan sebenarnya lebih sibuk daripada yang di Instagram gitu loh. Iya. Jadi pas ternyata udah kenalan, terus dia yang kayak, ih gila ternyata kerjaannya lebih sibuk gitu. Misalnya kayak kalau ngedate aku suka izin ada Zoom meeting misalnya, atau kayak boleh buka laptop sebentar gitu. Kayak pagi-pagi udah buka laptop gitu. Janjian malam juga masih ada Zoom meeting. Itu yang mereka nggak lihat di Instagram kan. Karena aku kan nggak mungkin ngepost kalau Zoom meeting. Nah itu yang biasanya jadinya gagal. Kayak karena mereka ngelihatnya aku terlalu sibuk atau gimana. Tapi padahal menurut aku kalau pasangan aku juga sesibuk itu aku nggak apa-apa sih. Karena kan itu tanggung jawab. Iya. Masa aku nggak bertanggung jawab ke kerjaan aku gitu. Emang kalau harus meeting kan emang harus meeting gitu. Mau gimana? Iya maksudnya selama ini kan lo udah ketemu banyak cowok nih. Kebanyakan tipe yang mana nih? Kebanyakan tipe yang akhirnya mundur karena insecure tadi itu kan? Karena nggak bisa ngelihat hidup aku yang sebenarnya gitu. Ternyata kaget. Aku kerjaannya banyak, aku sibuk gitu. Terus banyak kan laki-laki juga yang nggak suka spotlight. Oke. Jadi kalau misalnya aku dikenalin sama cowok yang bukan dari dunia entertainment, terus tiba-tiba pas jalan sama aku dimintain foto, atau kayak semua orang ngeliatin, nah dia nggak nyaman tuh. Nanti jadinya akhirnya kayak ternyata susah ya macarin artis gitu. Kemana-mana pasti difoto, mau jalan kemana nggak bisa, harus ngumpet-ngumpet atau apa gitu. Nah biasanya yang karena gagalnya itu karena banyak yang dikenalin ke aku ternyata nggak suka spotlight dan nggak mungkin nggak kena spotlight kan kalau sama aku. Udah pasti kan kecium media atau di foto sama fans atau apa. Terus kayak mungkin mereka yang ternyata nggak bisa ngelihat akunya terlalu sibuk gitu ya, sedangkan kerjaan aku ini udah kayak gini sebelum ketemu sama mereka gitu, jadi ya ke filter sendiri. Jadi bagaimana pendapat kalian, sampaikan di komentar, dan yang subscribe channel ini semoga rezekinya lancar setiap hari. Terima kasih banyak.